Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan, saya Pendeta Puji Ari Santosa dari Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria menyapa Sobat sekalian di dalam acara pada pagi hari ini. Kita membahas satu tema yang cukup penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu arti sebuah pengorbanan. Sobat Maestro yang terkasih, kalau kita merenungkan tentang pengorbanan, tidak ada kata lain selain kita belajar dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan sendiri. Bahwa pengorbanan itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang Allah sendiri sudah nyatakan kepada setiap kita. Dan itulah wujud dari kesempurnaan karya Allah, kasih Allah yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia telah mengaruniakan, setelah mengorbankan, memberikan harta yang paling besar untuk menebus kita, orang yang berdosa. Inilah wujud karya Allah yang terbesar, kasih Bapa yang sempurna itu. Dan bahkan kalau kita belajar dari firman Tuhan, hal ini diwujudkan sebagai satu wujud karya pengorbanan yang sempurna, yang sejati di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ketujuh mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, pikiran dan perasaan yang seperti apa? Pikiran dan perasaan yang mau, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Selain inilah wujud pengorbanan, sebuah teladan pengorbanan yang sempurna yang sudah Allah nyatakan. Bahkan ketika Kristus mati menjadi korban penebusan bagi setiap kita, disitulah wujud pengorbanan yang sempurna Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Sebagai manusia, bahkan dikatakan sebagai hamba, dalam masa pemerintahan Romawi itu digambarkan sebagai pribadi yang sangat rendah, yang tidak bernilai, yang bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh majikannya. Tetapi itulah yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kita, sebagai wujud dari kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan bagi manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Setelah inilah dasar pengorbanan yang harus juga kita wujudkan. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Setelah pengorbanan yang harus kita lakukan adalah sebuah pengorbanan yang meneladan Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan sudah nyatakan, apa yang Tuhan sudah teladankan kepada kita. Yang pertama adalah pengorbanan itu haruslah dilakukan di dalam kasih. Karena Allah sendiri memberikan teladan kepada kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia sudah menyatakan pengorbanannya. Yang kedua, pengorbanan itu haruslah dilakukan dengan kerendahan hati. Kristus dalam kesetaraan dengan Allah sudah mau menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib sebagai wujud daripada kerendahan hati. Dan pengorbanan itu haruslah dilakukan sebagai satu wujud kasih kita, bakti kita kepada Allah, sehingga setiap apapun yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan kita, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila tiga hal ini boleh menjadi dasar bagi kita untuk mewujudkan pengorbanan dan kasih kita kepada sesama kita, karena kita sendiri sudah mengalami kasih dan pengorbanan yang sempurna dan yang sejati dari Allah kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.